Salam Indonesia, salam Pancasila, Pancasila di hati, NKRI harga mati. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di dalam James Cohen Smith Windsor Program, sebuah tayangan yang senantiasa membahas perkembangan isu-isu terkini dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang objektif, kritis, independen, tegas, dan tentu saja dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik itu isu-isu yang beredar di media sosial, isu-isu sosial kemasyarakatan, soalan pribadi, soal kehidupan, politik, ekonomi, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 16 November 2023, di episode kedua dari James Cohen Smith Windsor Program kali ini, kita akan membahas tentang satu hal yang saya sebenarnya dari dulu tidak terlalu suka, tapi keadaan yang membuat saya terpaksa memasuki ruang yang sebenarnya tidak saya sukai. Tetapi keadaanlah yang sekali lagi memaksa saya untuk harus berada di situ, memantau dan menyaksikan. Lalu kemudian bisa lahirlah episode kedua dari James Cohen Smith Windsor Program malam ini, yaitu atau hari ini lebih tepatnya, yaitu masalah debat agama yang kadang-kadang dinarasikan sebagai adu Tuhan atau sabung Tuhan atau adu mekanik agama hingga jual beli ayat agama. Saya mohon izin menggunakan pandangan saya secara Islam mengenai hal ini ya, bahwa memang di dalam Islam sendiri itu memang dilarang ada perdebatan. Dan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 pun di depannya juga ada la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Tadi pagi mama saya juga menyampaikan ayat akhir dari surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu ayat yang ditakuti para sebut saja apologet, ya, apologet baik Islam maupun terutama apologet Islam, ya. Karena mereka ini kan agendanya adalah katanya kalau saya kutip langsung dari salah satu pelakunya itu adalah maaf identitasnya saya tidak sebutkan di sini untuk alasan keamanan saya juga, untuk alasan keselamatan saya juga. Pokoknya dari salah satu pelakunya, dia mengatakan agenda besar dari para sebut saja apologet Islam itu adalah katanya menghalau para misionaris Kristen dari upaya memurtadkan ratusan juta masyarakat Muslim Indonesia. Kemudian yang apologet Kristen pun juga sama gitu loh. Mereka menjaga imannya, mereka membela imannya dari upaya-upaya apa yang mereka sebut sebagai Islamisasi atau Arabisasi di wilayah mereka. Nah, ini sebenarnya pun juga sudah disorot oleh kawan karib saya, Al-Habib Muannas Alaidit, ya, yang menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlalu fanatik, buta dalam membela agamanya. Gitu. Kalau saya kutip dari teman saya, Andriana Ayu Lestari namanya, dia mengatakan orang-orang seperti itu masih dalam level syariah gitu loh, masih dalam level beragama yang dasar. Nah, sementara kan saya pun pengen beranjak ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau bisa sudah level
ma'rifah gitu loh, atau sudah level yang arahnya tuh mengarah ke sufisme. Tapi ya mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa sampai ke sana. Nah, nah sebenarnya buat apa juga gitu loh kita mendebat satu agama gitu. Apalagi tegas dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 gitu kan, kalau saya tidak salah, bahwa kita dilarang memaki-maki atau mengatakan atau menghujat orang dengan kata-kata yang kasar, dengan makian, atau memanggil orang dengan sebutan-sebutan yang gak bagus, itu gak boleh. Itu ada dalam Quran surah Al-Hujurat, kalau saya tidak salah ayat 12. Itu pernah saya sampaikan bulan Ramadan lalu ketika bukber itu, yang disebut ayat-ayat insani atau ayat-ayat kemanusiaan di dalam Al-Quran. Di samping juga bahwa kita gak boleh hukumnya memaki atau mencaci maki sesembahan orang lain gitu. Ya kita gak bisa maksa iman Islam kita kita inikan kepada kawan-kawan yang di luar Islam, khususnya Kristen. Nah sementara yang Kristen sendiri juga gak bisa memaksakan apa yang menurut mereka itu harus gitu ya, atau benar gitu kepada kami-kami yang Muslim. Nah sebagai contoh, gak bisa orang Kristen yang kata teman-teman apologet Islam ini katanya Tuhannya mengambil rupa manusia, bisa dilihat, ada wujudnya, kayak kita inilah pada intinya. Lalu mereka memaksakan Allah Subhanahu Wa Taala itu atau Al-Quran itu harus sama dengan Injil mereka, harus sama dengan Bible dan Gospel mereka. Ya nggak bisa dong, gitu. Tidak bisa begitu. Sama halnya kalau kayak gitu tuh kayak kita memakaikan orang lain itu pakaian, baju. Sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali ya. Ini juga saya kutip dari guru saya, salah satunya. Orang itu kan ukuran badannya kan beda-beda. Gak bisa dong kita memakaikan baju ukuran kita kepada orang lain. Contoh, orang itu ukuran bajunya S gitu ya, gak bisa kita pakaikan yang lebih besar dari ukuran S, atau nanti kegedean, kelonggaran. Atau orang mungkin ukuran bajunya L atau XL atau double XL atau triple XL atau quad XL barangkali kalau ada ya. Gak bisa kita samakan, gak bisa kita paksakan orang itu untuk memakai baju ukuran M, kekecilan nanti. Atau orang yang ukurannya L, gak bisa kita paksakan orang itu memakai baju ukuran double XL atau bahkan triple XL, kegedean, kelonggaran, nanti gak bagus gitu. Nah itu yang terjadi dari hasil pemantauan saya di forum-forum, sebut saja debat agama di media sosial. Berawal dari Facebook, lalu kemudian merambah ke Zoom yang di YouTube kan, lalu kemudian dari WhatsApp voice note ya, lalu kemudian merambah lagi ke mana? Ke TikTok sekarang. Dan itu isinya Masya Allah penghujatan kepada kedua belah pihak dengan diksi-diksi dan kata-kata yang menurut saya pribadi itu sangat tidak layak untuk diucapkan. Kalau kita mau bicara agama secara ilmiah ya, secara akademis, secara saintifik, ya kita harus cari tahu dulu bagaimana studi perbandingan agama itu. Sejarah awal mula studi perbandingan agama itu di Indonesia, yang biasanya itu ada di sekolah keagamaan. Baik itu di sekolah tinggi teologi, universitas Kristen maupun di universitas Islam kalau ada loh ya. Gitu. Jadi ya kita harus tahu dulu, jangan lari debat agama hanya karena
saling nggak terima gitu loh, agamanya dihujat gitu kan, agamanya dicaci maki, agamanya diserang gitu kan, imannya diserang, imannya dicaci maki gitu kan, Tuhannya dihujat ya kan, nabinya dihujat ya kan, juga kan dihujat gitu kan, atau kitab sucinya dihujat ya. Itu kalau saya bilang itu di Indonesia ini sensitif gitu loh, karena orang Indonesia mereka beragama itu, mereka bukan beragama secara rasional. Kita ini di Indonesia, percaya dengan saya, masih beragama dengan emosional mayoritasnya, atau sebagian besar itu masih beragama dengan emosi, ya, beragama dengan rasa gitu loh. Makanya agama itu sinkron dengan iman, kepercayaan gitu loh. Apa yang mereka percaya itu yang harus kita ikuti. Sama halnya kayak kita mengimani apa yang diajarkan oleh agama kita, agama saya terutama agama Islam gitu ya. Itulah yang kemudian saya ikutin. Pun begitu juga dengan saudara-saudara Kristen saya. Mereka mengimani apa, ya mereka itulah yang mereka ikuti. Jadi bagi saya debat agama ini harus segera di stop ya di media sosial. Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, ya, seperti misalnya ada yang mengatakan salah satu lembaga kekristenan ya mengambil istilah-istilah intelektual properties milik Islam dan milik agama lain untuk dimasukkan ke dalam Bible dan Gospel atau Injil mereka. Ini yang membuat ini jadi makin rame gitu kan. Kalau saran saya sih lebih baik disudahi, dihentikan ya perdebatan seperti itu. Kita masuk ke perdebatan yang lebih substantif. Kita belajar beragama itu secara substantif gitu loh. Kalau kita beragama kalau nggak pakai dasar itu bahaya. Sama halnya dengan kita bertuhan. Berketuhanan kalau tanpa dasar, tanpa konsep dasarnya itu juga berbahaya teman-teman. Harus ada ilmunya. Kita komparasi agama ini dengan agama itu pun harus ada ilmunya. Dan ingat, itu tidak cocok di Indonesia. Kalau di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris itu kan ya orang-orang di sana kan IQ-nya tinggi-tinggi gitu loh. IQ-nya tinggi-tinggi ya kan, rasionalitas mereka nggak diragukan lagi gitu loh. Jadi istilahnya diskusi atau debat agama itu bahkan secara offline pun, bahkan debat antara ateis dan teis saja pun itu hal lumrah di situ. Bahkan pernah ada tayangan TV-nya. Bahkan pernah itu diselenggarakan di banyak universitas. Jadi itu lebih baik kalau misalkan ada diskusi agama digelar secara offline gitu ya di tempat itu malah lebih baik, lebih munasabah gitu loh, ketimbang diadakan di media sosial, rame hujatan dan lain-lain gitu. Jadi ya saya nggak punya power apa-apa untuk melarang ya, tetapi kalau sudah arah yang seperti yang saya pantau sekarang ini ya memang sebaiknya dihentikan, karena nggak bagus juga gitu loh untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Jadi saya berharap ya adu Tuhan atau sabung Tuhan apapun itu namanya itu jangan lagi diteruskan. Kalau bisa setelah saya pamit undur dari yang begituan ya lebih baik gak usah ditonton dan gak usah diikutin, karena makin kita bahas, makin kita tonton, makin banyak yang makin semangat mereka gitu. Jadi pada intinya yuk sama-sama kita utamakan kemanusiaan, karena dalam sila Pancasila pertama selain ketuhanan itu juga kemanusiaan penting. Mari kita menjadi insan yang berketuhanan, yang Maha Esa, dan kita juga wajib menjadi insan Indonesia yang berkemanusiaan dengan adil dan beradab. Mungkin itu dulu episode kedua dari The James Cohen Smith-Windsor Program. Kita bertemu lagi di kesempatan lain dan di tayangan program James Cohen Smith-Windsor yang lain. Terima kasih. Salam Pancasila.
Pancasila di hati, NKRI harga mati.